Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ustazah akan menyebutkan tujuan pembelajaran pada siklus air berikut ini. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan proses siklus air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya. Dan yang kedua adalah siswa dapat mendeskripsikan perlunya penghematan air. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Ketersediaan air terjaga di bumi karena ada hujan. Hujan terjadi karena adanya siklus air. Nah, apakah siklus air itu? Yuk, mari kita pelajari bersama. Siklus air adalah peredaran air yang terjadi secara terus-menerus. Siklus air ini terjadi melalui proses evaporasi atau nama lainnya adalah penguapan, presipitasi yaitu pengendapan, dan kondensasi yaitu pengembunan. Air yang berasal dari sungai, danau, dan sumber air lainnya akan mengalir ke laut. Air yang berada di laut, sungai, dan danau akan mengalami penguapan. Nah, penguapan tadi yang kita namakan evaporasi menyebabkan air berubah menjadi wujud, menjadi uap air yang akan naik ke angkasa. Kemudian, uap air itu berkumpul menjadi gumpalan awan. Gumpalan awan yang ada di angkasa akan mengalami pengembunan atau kondensasi. Itu dikarenakan suhu udara yang rendah. Pengembunan ini membuat uap air berubah wujud menjadi kumpulan titik air yang tampak sebagai awan hitam. Nah, titik-titik air yang semakin banyak akan jatuh ke permukaan bumi. Inilah yang dikenal dengan hujan. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah, sedangkan yang lainnya akan tetap di permukaan. Air yang meresap ke dalam tanah inilah yang akan menjadi sumber mata air. Sedangkan air yang tetap di permukaan laut akan dialirkan ke sungai, danau, dan saluran air lainnya. Air permukaan itulah yang akan menguap lagi dan akan membentuk rentetan peristiwa hujan. Proses perjalanan air di daratan itu terjadi dalam siklus air. Maka dapat kita simpulkan bahwa jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Secara alami, air di bumi diperbarui melalui siklus air, sehingga jumlahnya tidak akan berkurang. Akan tetapi, mengapa ketika musim kemarau masih ada daerah yang mengalami kekeringan? Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya curah hujan dan kegiatan manusia yang dapat mengurangi cadangan air. Nah, yuk, apa saja sih kegiatan manusia yang dapat mengurangi cadangan air? Yang pertama adalah pembangunan lantai beton. Hal ini dapat mengakibatkan banyaknya air hujan yang tergenang di atas permukaan jalan sehingga cadangan air tanah berkurang. Dan yang kedua adalah penggundulan hutan. Nah, penggundulan hutan ini bisa menyebabkan tanah longsor.
Yang ketiga adalah pengambilan air tanah secara berlebihan. Nah, pengambilan air tanah secara berlebihan tanpa diiringi dengan jumlah masuknya air ke dalam tanah dapat mengurangi cadangan air tanah. Selain itu, dapat mengakibatkan menurunnya permukaan tanah. Oleh karena itu, kita harus melakukan penghematan air. Tindakan penghematan air yang dapat kita lakukan di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menutup keran air bila tidak digunakan agar air tidak terbuang percuma. Dan yang kedua, menggunakan air secukupnya, misalnya untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, memasak, mencuci, atau menyiram tanaman. Dan yang ketiga, mengendalikan pengambilan air bawah tanah agar tidak berlebihan. Yang terakhir, mendaur ulang air dengan menggunakan bahan-bahan tertentu seperti spon, arang, ijuk, dan kerikil. Itulah beberapa cara penghematan air. Yuk, terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Dengan menghemat air, kamu turut berperan dalam memelihara salah satu sumber kehidupan. Nah, penjelasan Ustazah cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.